Shalom, Sinian Kuala, selamat tahun baru. Kalau ada ayam dan bebek tinggal satu kandang, dan kandang itu penuh dengan air, maka ayam stres, bebek sukacita. Kenapa? Karena ayam tidak didesain ketemu air. Kenapa bebek senang? Karena bebek didesain hidup di air. Bagaimana supaya ayam suka air? Dia harus punya hati bebek. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka melihat perbuatan Allah. Mereka melihat pertolongan Allah. Mereka melihat mujizat Tuhan. Sampai Tuhan Yahweh Elohim berkata, coba cari mana ada Allah Elohim yang memimpin satu bangsa keluar seperti engkau, aku memimpin engkau. Tetapi apa masalahnya? Mereka melihat perbuatan Tuhan, tapi mereka enggak pernah mengenal jalan-jalan Tuhan. Karena mereka menerima rahmat menjadi anak Bapa, tapi mereka enggak punya hati seorang anak. Saudara, Tuhan bukan hanya memanggil kita untuk percaya. Tuhan memanggil kita untuk mengenal jalan-jalannya. Yesus bukan tiket masuk surga. Yesus adalah jalan ke surga. Jalan itu beda dengan tiket. Tiket, aku bisa ngantongi tiket dan aku bisa pergi kemana saja. Nanti kalau pertunjukannya mulai, saya tunjukkan tiket, selesai. Saya bukan ahli stereologi. Saya selalu mengingatkan, jangan cuma hidup dengan konsep iman. Temukan wujud iman. Jangan hanya ketemu gambar daftar menunya. Karena daftar menu tidak membuat kita kenyang. Temukan makanannya, wujudnya. Iman bukan sekedar sebuah konsep. Iman bukan sekedar sebuah doktrin belief system. Iman itu ada wujudnya. Iman Abraham bukan hanya mantuk-mantuk. Aku percaya. Tuhan berkata, pergilah. Tinggalkan negerimu. Sanak saudaramu, rumah ayahmu. Dan Abraham melakukan satu perjalanan. Dari Ur Kasdim ke Palestina. Jalan artinya engkau harus jalan di jalan itu. Kita tidak ngantongi jalan, kita di dalam jalan itu. Saya khawatir sebagian orang melihat Yesus seperti tiket karcis masuk surga. Yesus bukan karcis. Yesus jalan ke surga. Dan saya dipanggil untuk berjalan. Bukan untuk melihat. You move. Dan untuk berjalan, kita rela kehilangan yang di belakang. Amin. Dan kita kehilangan kesempatan untuk jalan di jalan yang lain. Itulah jalan. Dan
Dan kita gak bisa mau dengan rela masuk di jalan itu. Kalau hati kita seperti ayam. Kita harus mendapat satu hati yang berbeda. Yang membuat kita mau. Membuat kita rela jalan di situ. Ini satu ekstrim. Sudah pernah enggak memperhatikan kehidupan orang ikan salmon? Itu aneh. Dia waktu musim bertelur, dia dari laut menuju ke hulu sungai. Melawan semua tantangan, penderitaan untuk dia kawin di sana. Sebuah jalan yang dia harus menderita di situ. Saya tidak katakan ikut Tuhan menderita. Ikut Tuhan itu nano-nano. Ada sakitnya, ada blessingnya. Tetapi bukan itu yang menentukan. Adalah hati yang berbeda. Ada sesuatu yang hadir, yang merubah hati kita. Bukan apa yang kita lakukan, bukan semangatnya dulu, bukan aktivitasnya. Kenapa? Apa yang membuat ikan salmon berperilaku seperti itu? Ya karena dia ikan salmon. Kenapa bebek suka air? Ya karena dia bebek. Anda gak bisa paksa ayam untuk belajar berenang. Amin. Sebagian orang menjalani agama karena peraturan, karena takut. Kasih itu bukan terpaksa. Kasih itu memilih. Amin. Dengan rela. Apa yang dibawa Yesus? Bukan agama. Satu pribadi. Sebagian kepercayaan berkata Nabi Isa terima kitab Injil. No. Yesus tidak bawa kitab. Dialah Injil. Dialah firman itu. Amin. Kenapa Tuhan membawa dari firman adalah tulisan peraturan dalam hukum Taurat menjadi satu person? Karena kehidupan tidak pernah lahir dari sebuah peraturan. Anda kaget? Kehidupan hanya lahir dari sebuah hubungan. Allah mengajarkan kita. Lihat listrik ketemu baru keluar listriknya. Lihat bagaimana makhluk hidup itu terjadi. Janin itu lahir ketika sperma dan telur ketemu. Life is all about relationship. Kehidupan tidak ada di dalam hukum Taurat itu. Bukan berarti hukum Taurat itu keliru. Tapi itu adalah daftar menu. Saya menulis satu buku tentang satu pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh saudara kita seberang. Tuhan tuh nganggur tuh jadi 3, Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan enggak 3. Saya tidak jabarkan dalam filsafat. Tetapi ujungnya Tuhan yang ingin ketemu. Tuhan yang membangun relation. Dan tidak ada agama yang mengajarkan manusia boleh membangun hubungan dengan Tuhan. Enggak bisa. Manusia suruh percaya sama Tuhan. Dia bukan berhenti sebuah konsep kepercayaan. Dia menjadi ada. Makanya harus sampai Roh Kudus. Sehingga Yesus menjadi realita. Menjadi ada. Hadir. Dan dia mengajak kita jalan. Dan untuk itu kita harus rela meninggalkan di belakang kita.
Sama seperti seorang gadis dinikahi oleh seorang pemuda. Dia merelakan meninggalkan yang lain. Bukan dia membayar untuk cinta itu. Tetapi dia termiliki oleh cinta itu. Ini bukan hubungan manipulasi. Ini bukan hubungan transaksi. Ada dewa yang memanipulasi manusia. Tapi sebaliknya ada manusia yang memanipulasi Allah. Banyak politikus memakai nama Tuhan untuk kepentingannya. Tapi juga ada kepercayaan-kepercayaan di mana dewa itu memanipulasi manusia. Menjadikan manusia itu hanya budaknya. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan seperti itu. Amin. Dia tidak memanipulasi kita. Dia membawa kita masuk dalam sebuah perjanjian. Hari Jumat yang lalu saya bagikan, dia mengajak jadian sama kita. Dan kita diajak jalan. Kita tahu dia ada melalui Roh Kudus. Untuk itu Anda harus punya chip. Itu yang namanya lahir dalam roh. Dan Anda diajak jalan. Ada sesuatu yang dipotong. Itu namanya sunat. Ada sesuatu yang Anda tinggalkan di belakang. Ada sesuatu yang Anda tahu Anda kehilangan. Gitu. Tapi Anda rela. Saya tidak bertanya Anda percaya Yesus. Saya bertanya apakah Anda mengikut Dia. Dan untuk mengikut Dia, kita harus punya hati yang berbeda. Karena jalan itu bukan untuk orang biasa. Saya tidak berkata orang hebat. Tapi yang hatinya beda. Mari kita lihat PowerPoint-nya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kas. Saya tidak sedang mengikuti sebuah agama. Saya tidak sedang mengabdi kepada sebuah agama yang kita sebut Kristen. Saya sedang mengikuti satu pribadi yang mengasihi saya sebelum saya mengenal Dia. Dan Dia tidak datang sebagai dewa. Dia hadir sebagai Bapa lebih dulu. Dan Dia mengajak saya untuk berjalan. Saya bukan orang yang tertarik dengan what we call religion pada awalnya. Tetapi saya mengalami Dia menjamah dan menyapa saya. Saya menangis 1 minggu. Saya tidak ketemu agama, saya tidak ketemu doktrin, saya tidak ketemu dewa. Saya ketemu Bapa yang saya rasakan kasih-Nya. Dan Dia mengajak saya untuk ikut Dia. Saya tidak diberi sebuah hadiah menang lotre atau sembuh dari sakit karena saya tidak sakit.
Tapi dia beri saya hati yang berbeda. Saya diberi hati seorang anak. Apa yang paling gak disukai oleh beberapa kepercayaan lain? Anak Tuhan, anaknya Bapa, anak Allah. Anak itu artinya apa? Dicintai bukan karena berjasa. Amin. Karena dia anak. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Slide-nya tolong ditayangkan. Dan saya merenungkan tokoh-tokoh Alkitab, ternyata mereka adalah orang-orang yang punya hati yang berbeda. Tolong ditayangkan slide-nya. Oh, nggak bisa. Baik, oke. Yang namanya pertama itu Kaleb. Kaleb berkata, aku sudah berumur 85 tahun. 45 tahun yang lalu Tuhan berjanji. Dia memberikan aku tanah perjanjian. Dan aku mengikut dia dengan segenap hati. Dia mengikut Tuhan dengan segenap hati. Bukan karena dia hebat, bukan karena kemampuan. Tetapi karena dia punya hati yang berbeda. Kaleb bukan bapak, bukan engkong, kongco. Umur 85. Dia umur 85, tapi hatinya gak pernah tua. Apa yang harus kita waspadai? Ketuaan secara hati. Banyak orang jadi tua, walaupun sudah masih muda. Tua artinya saya gak bicara fisik. Tidak punya semangat, tidak ada gairah. Tua artinya pokok hidup. Berhenti bermimpi. Kaleb bermimpi, berikan Hebron itu kepadaku. Amin. Yang kedua adalah Musa. Musa seorang yang diizinkan sukses. 40 tahun pertama dia sukses. Yang lain SD gak lulus, dia S3. Yang lain budak, dia pangeran. Tapi 40 tahun yang kedua, dia gak punya cerita. Habis. 40 tahun pertama, my story. 40 tahun kedua, no story. Tapi 40 tahun yang ketiga, dia menerima panggilan Tuhan. Dia membuat sebuah cerita yang baru. Tapi bukan cerita dia lagi. Cerita Tuhan di dalam hidupnya. His story. Kita gak dipanggil berhenti. Jangan sampai hidup kita gak punya cerita. Ada banyak orang hidupnya gak punya cerita. Cuma makan, minum, tidur. Nothing. Tuhan mau kita punya cerita. Katakan amin. Kita ini makhluk roh. Kita tidak lahir hanya untuk hidup, makan, minum. Kita lahir untuk punya makna. We were born for life. Kita lahir untuk punya mimpi. Tetapi kalau kita hanya berkutat pada sukses saya, mimpi saya semata, kita akan berakhir pada kefanaan. Itulah Salomo. Tapi
Tapi Musa, dia menjalani sebuah cerita Tuhan di dalam hidupnya. Kok bisa begitu? Karena dia dipenuhi dengan hikmat. Tetapi dia sudah remuk dan dia tidak membanggakan dirinya lagi. Sehingga ada kakaknya yang mengata-ngatai dia. Dia tidak membalas, dia tidak dendam. Ini orang luar biasa. Dimaki-maki, dia nggak marah. Tuhannya yang marah. Kebalik sama kita. Tuhan belum marah, kita sudah marah. Kenapa? Karena dia melayani Tuhan. Dia menjadi sahabat Tuhan. Saya tidak berkata kehebatannya. Tapi saya berkata dia punya hati yang aneh. Bagaimana Peter Parker menjadi Spider-Man? Latihan taekwondo, kungfu, karate, Peter Parker, Spider-Man. Saya bacakan Jawa biar mantep. Keentup kalau monggo. Ada zat yang masuk. Ada Roh Kudus yang menyunat hatimu. Yang membuat kau ingin, mau jalan di situ. Membuat engkau ayam diberi hati bebek. Mintalah Roh Kudus. Sehingga kita tidak hanya percaya Yesus, kita berjalan, kita mengikut Dia. Kita tidak sedang mengikuti sebuah agama, kita sedang menjalani sebuah kehidupan bersama Tuhan. Kita mau menggambar bukan cerita kita semata, tapi cerita Tuhan di dalam hidup kita. Oh, kalau gitu enggak boleh kaya, Pak. Boleh. Enggak boleh pintar. Boleh. Tetapi kita menangkap maksud Tuhan di dalam kesuksesan dan apa yang Tuhan beri. Anda dan saya tidak dilarang kaya. Anda dan saya tidak dilarang pintar dan menjadi sukses. Katakan amin. Tapi kita tidak bermegah atas sukses, kaya atau hebat. Kita bermegah atas kasih sayang, kasih karunia Tuhan. Tokoh yang ketiga adalah Daud. Ini orang jadi raja, nyumbang 3.000 talenta emas. Emas naik sekali. Kalau 1 miliar aja 1 kilo. 3.000 talenta itu 3.000 kali 35 kilo. Anda bisa bayangkan berapa itu? 105 apa? 35 1000 35 kali 3.000 1.050 100 triliun lebih. Apa yang membedakan Daud dengan Saul? Dua-dua diurapi. Hati Saul, hati orang biasa. Posisi harus dipertahankan. Maka dia bunuh kanan kiri untuk mempertahankan dia jadi raja. Daud pernah berbuat dosa yang mungkin lebih mengerikan. Posisinya juga terancam. Tapi dia rela. Tuhan, kalau ambil kerajaanmu, ambil. Tapi dia berkata, satu yang aku minta, jangan ambil hadiratmu. Nanti sore saya akan bagikan apa harta itu. Karena seluruh perilaku kita akan ditentukan apa dan siapa yang kita anggap harta. Kalau seekor monyet disodori pisang sama 1 batang emas,
Kira-kira monyet milih mana? Milih pisang. Karena dia lihat pisang itu harta. Di mana hartamu? Di situ hatimu. Ibu-ibu, kalau Anda punya uang 100.000, taruh di mana bisa lupa. Kalau Anda punya deposito 10 miliar, ditaruh lemari mana, selorokan mana, dijamin gak lupa. Katakan amin ibu-ibu. Karena itu harta. Kenapa Daud berkata aku rela, aku salah. Asal, jangan aku ambil hadiratmu, jangan kau ambil rohmu. Why? Karena dia melihat the presence of God. Itu harta. Kenapa orang mau menjual hartanya untuk membeli ladang? Karena dia di situ ladang itu ada emas. Kita nggak mungkin melepas sesuatu karena kita tidak melihat yang lebih berharga. Amin. Daud seorang yang kaya raya. Tapi dilihat, hadirat Tuhan itu lebih daripada harta dan posisi. Dan justru dia tidak kehilangan. Saya tidak tanya Anda ke gereja. Saya tidak tanya Anda beraktivitas. Saya tanya apakah kita punya hati seorang anak. Apa kita punya hati seorang murid. Yang kepingin ikut dia. Saya tidak tanya Anda percaya Yesus. Saya tanya, apa Anda ngefans sama dia? Anda tahu ngefans? Saya dulu umur kelas 5 SD, saya latihan karate. Saya latihan seminggu 2 kali. Kalau gereja ya seminggu 2 kali. Doa malam sama minggu. Ya kan? Tapi saya latihan tiap hari. Kenapa? Karena saya ngefans sama guru saya. Saya tidak melihat guru saya itu cuma ngajari karate. Saya lihat guru saya itu keren. Anda bisa lihat nggak? Yesus itu keren. Dan saya berkata, aku pengen jadi seperti dia. Makanya saya latihan. Itulah murid. Selanjutnya, ada orang yang namanya Yusuf. Seorang yang dikhianati saudara-saudaranya. Dijual sebagai budak. Dia sukses. Ayahnya meninggal, saudaranya takut semua. Wajar. Ini pasti dia balas dendam. Tapi Yusuf berkata, engkau telah memang mereka-reka aku yang jahat. Tapi Tuhan menyertai aku. Ini orang jalan sama Tuhan. Sehingga yang jahat jadi kebaikan. Dia sukses menjadi seorang raja. Tapi apa yang memberkati saya? Aku sukses bukan karena aku hebat. Aku sukses ini untuk memelihara dan menaungi kamu. Ketika engkau kaya, engkau gak kaya untuk dirimu. Amin. Ketika engkau pandai, engkau gak pandai untuk dirimu. Supaya cerita Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Amin. Bahkan aku yang menanggung makanmu dan anak-anakmu. Kepada siapa? Orang yang pernah menyakiti, pernah menjual dia. Bagaimana dia bisa seperti itu? Hati yang berbeda. Siapa yang pagi siang ini berkata, Tuhan beri aku hati yang berbeda. Beri aku hati yang aneh. Sehingga aku bisa ngikut engkau. Sehingga aku enggak cuma jalan sebuah status quo.
Aku menyala-nyala. Saya nggak cuma latihan seminggu 2 kali. Saya nggak bicara aktivitas. Saya kepingin jadi seperti guru saya. Saya ingin mengenal dia. Kalau ini sama Tuhan. Sebab Tuhan itu bukan hanya penolong. Tuhan itu harta. Dan ketika kau lihat dia harta, engkau gak ingin dia kehilangan dia. Amin. Bukan hanya ditolong atau bukan hanya dihukum atau tidak dihukum. Kalau saya lihat ini ada burung merpati di sini. Burung merpati ini dari emas, bertelur emas. Dan saya mau dia tidak terbang. Maka cara berjalan saya akan berbeda. Amin. Saya tidak ingin dia terbang. Saya eman-eman dia. Alkitab menginfokan ada seorang yang mencapai semuanya. Dia bisnismen paling top, tokoh politik yang tidak tergoyahkan, ilmuwan paling top, tokoh agama paling top, gerejanya paling hebat. Namanya Salomo, betul? Dia tidak kehilangan suksesnya. Catat baik-baik. Dia tidak kehilangan kehebatannya. Dia kehilangan hadiratnya. Dan dia berkata, semuanya gone. Nothing. Steve Jobs, waktu dia tergeletak, dia memberi satu renungan. Bagi orang lain, aku ini orang sukses, luar biasa. Tapi hari ini aku tergeletak dan aku menghadapi sebuah kematian. Dan dia bukan orang yang percaya Tuhan. Gone. Tapi ketika kita menutup lembaran hidup kita dan ada Tuhan, kita gak bilang gone. Tuhan, aku akan bersamamu. Tetapi sewaktu kita hidup, kita menggambar, kita berjalan sama dia. Tuhan bukan hanya penolong, dia harta. Harta yang sesungguhnya. Biarlah hati kita melekat sama dia. Dan kita rindu berjalan di jalan-jalannya. Pagi ini, mintalah supaya kita tidak jadi orang biasa. Kita gak jadi orang tua hatinya. Saya gak ngomong tua fisiknya, Bu. Hati kita gak pernah tua. Saya ingin tutup dengan sebuah cerita. Kenapa kita gak boleh tua? Dahlan Iskan pernah menulis di Jawa Pos. Kisah cinta di panti jompo. Di Surabaya. Jadi mak-mak engkongkong yang sudah duda janda, anaknya tidak bisa memelihara, dia di panti jompo. Engkongkong sama mak-mak, mbah-mbah. Mereka punya kamar sendiri sih, tapi kalau makan pagi, siang, malam, kumpul. Entah gimana satu hari, salah satu engkong itu kesetrum sama mak. Dan sejak itu dia tunggu kapan breakfast, kapan lunch, sehingga dia bisa ketemu mak. Waduh. Dan engkong ini cemburu kalau lihat mak ngomong-ngomong sama engkong lain. Bayangin saudara. Dan mak juga begitu. Biasanya kalau pagi mandi, salin langsung keluar kamar. Tapi sejak itu, mak itu mandi, salin gak langsung keluar kamar. Apa Pak? Ngoco dulu.
dandan. Kenapa? Dilihat engkong. Saya baca ini saya ketawa, tapi saya tidak mentertawakan. Saya justru berkata gini, orang ini diberkati. Setuju? Ini sudah janda duda loh, bukan nikah lagi loh ya. Mereka mengalami jatuh cinta. Biarlah hati kita penuh cinta. Amin. Jangan padam. Bukan jadi orang bermoral. Orang yang penuh rasa. Menangis, tertawa. Tuhan, aku ingin ikut Engkau. Beri aku hati yang berbeda. Mari kita bangkit berdiri.